ini lembaga kalau dibaca dari awal pendiriannya sebetulnya memang didesain sebagai pelengkap. Jadi tidak dalam posisi lembaga yang utuh disebut sebagai lembaga legislasi kalau dilihat dari awal. Walaupun secara teoritik misalnya kalau orang menyebut ada apa namanya dalam negara yang menganut sistem dua kamar, ya Indonesia juga tidak sepenuhnya sistem dua kamar karena ada MPR juga. Tapi kalau menciptakan lembaga baru di luar pemegang kekuasaan legislatif sebelumnya, itu juga tidak mungkin tidak disebut sebagai lembaga legislasi. Jadi perdebatan awal ya sejak Undang-Undang Dasar itu selesai di amandemen pada Agustus tahun 2002, salah satu sasaran kritik terhadap hasil perubahan itu adalah soal posisi DPD. Jadi pandangan yang mengatakan bahwa DPD itu hanya akan menjadi semacam aksesoris demokrasi itu sudah muncul sejak dari awal. Bahkan sejak draftnya itu belum diketok palu oleh MPR. Apakah itu sesuatu yang aneh? Tidak juga. Di semua negara di dunia yang punya kamar pertama dan kamar kedua, upper house dan lower house, kayak di Inggris, di Amerika, di Jepang dan segala macam, kecuali Amerika Serikat, itu hampir semua upper house-nya kayak DPD kita atau Senat di Amerika itu, kecuali Amerika Serikat, itu memang berjuang untuk memperkuat kewenangannya sendiri. Dan itu pasti butuh waktu yang sangat lama. Dan DPD di kita sejak dari awal itu memang sudah berupaya untuk memperkuat kewenangan. Saya bisa mengemukakan dengan sistematis upaya pertama misalnya untuk memperkuat posisi DPD itu muncul ketika beberapa orang anggota DPD periode pertama masih di bawah Pak Ginanjar itu pernah mau mengusulkan amandemen atau amandemen kelima dengan merevisi pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi katanya begini, selemah apapun dari praktek yang ada di dunia, posisi upper house atau DPD kayak di kita, itu paling tidak dia memiliki hak untuk menolak rancangan undang-undang yang dibahas oleh kamar lainnya. Kalau kayak kita di DPR. Di Inggris misalnya, anggota House of Lords-nya itu tidak pernah dipilih melalui pemilihan umum, hanya ditunjuk saja, mewakili kelompok-kelompok tertentu, mewakili para tuan tanah misalnya, mewakili elit-elit partai yang sudah tidak lagi duduk di di house-nya atau di lower house-nya atau House of Commons-nya. Jadi mereka ditunjuk saja. Margaret Thatcher begitu tidak jadi Perdana Menteri dikasih seat di House of Lords. Yang tidak menjadi, pokoknya semua mantan Perdana Menteri itu dikasih tempat duduk di House of Lords. Walaupun mereka tidak dipilih, tapi mereka punya kuasa legislasi yang menurut kita itu penting. Dia bisa mengajukan rancangan undang-undang kayak kita juga. Tapi yang jauh lebih penting di House of Lords-nya Inggris itu, kalau ada rancangan undang-undang dibahas oleh House of Commons, itu sebelum dapat tanda tangan dari Ratu atau kepala negaranya Inggris, itu harus dapat approval dulu atau dapat persetujuan dari House of Lords. Kalau tidak, itu tidak bisa diantarkan. Jadi rancangan undang-undang yang dari House of Commons saja tidak bisa ditandatangani oleh Ratu Inggris.
Jadi ada kuasa untuk menunda produk-produk legislasi yang dihasilkan oleh House of Commons-nya Inggris. Aturan di sana misalnya, kecuali RUU APBN, House of Lords bisa menunda sampai 1 tahun rancangan undang-undang kalau mereka tidak setuju. Jadi biasanya kalau House of Lords-nya keberatan, itu akan dibuat catatan keberatan, akan dibahas lagi oleh House of Commons. Itu bisa berlangsung 1 tahun. Kecuali RUU APBN. RUU APBN hanya diberi otoritas 1 bulan saja. So, kalau ditunda 1 tahun kan bahaya juga. Jadi dalam konteks fungsi legislasi, kalaupun dia tidak bisa ikut membahas bersama DPR, ada otoritas untuk menunda hasil yang dilakukan oleh DPR. Nah, di kita tidak ada seperti itu. Makanya kalau tahun 2006 dulu ada beberapa orang yang mau mengajukan revisi terhadap undang-undang Undang-Undang Dasar pasal 22D itu, karena mereka memang merasa ternyata ini nggak ada apa-apanya DPD. Salah satu yang mereka minta itu adalah, ya bolehlah kalau kita tidak ikut membahas, tapi kita diberikan semacam veto, jadi bisa menolak dalam jangka waktu tertentu. Dan itu kemudian diajukan ke MPR. Ketika itu apa alasan MPR? Wah, Anda ini kalau pasal 22D saja, itu Anda hanya memikirkan nasib Anda saja. Tolong dong Anda bikin yang lebih komprehensif, usul revisi atau amandemen kelima itu. Bersemangat sekali anggota DPD, gitu ya itu. Maka dibentuklah tim untuk membuat usulan komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar, yang Pak Refli di sana menjadi salah satu timnya. Saya masih ingat siapa teman-teman Anda ketika itu ya. Jadi ada kita bersembilan di sana. Saya, ada Pak Refli, ada B. Fitri, ada Denny Indrayana, ada Marwan Mas, Zainal Arifin Mukhtar, Yuliandri, Irman Putra Sidin, Fajrul Falah almarhum, Satya Arinanto. Jadi itu yang orang yang terlibat dulu dalam pembahasan. Dan kita hasilkan naskah itu dengan desain baru, terutama lembaga legislatifnya. Tapi kemudian itu dimentahkan lagi. Nah, kemudian DPD melanjutkan dengan menguji Undang-Undang MD3. Jadi Undang-Undang MD3 yang di situ menghilangkan otoritas kemungkinan untuk terlibat pembahasan itu diuji dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya Pak Refli ya. Dan DPD itu bisa ikut pembahasan bersama kecuali untuk persetujuan bersama. Karena itu memang disebutkan oleh konstitusi bahwa persetujuan bersama itu hanya otoritasnya DPR dengan presiden. Bahkan disebutkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2012 itu, kalau pembahasan rancangan undang-undang menyangkut pasal 22D, pembahasannya harus dilakukan dengan pola tripartit. Jadi ada DPD, ada pemerintah, dan ada DPR. Dan tidak jalan sampai sekarang. Nah, saya kira memang ini bukan sesuatu yang akan selesai cepat, yang soal-soal begini. Akan pasti perlu waktu. Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi pun itu tidak jalan. Tapi hari ini yang jauh lebih memprihatinkan kita adalah kondisi internal di DPD sendiri. Coba bayangkan orang dengan kewenangan yang terbatas, tetapi di internalnya sekarang kan cakar-cakaran. Banyak teman dulu yang yang memberikan perhatian, yang mau bersama-sama memperkuat DPD dengan berbagai cara, tiba-tiba sekarang mulai menarik diri atau tidak mau terlibat lebih banyak dengan DPD, dan ini berbahaya untuk DPD menurut saya. Karena kayak KPK juga, salah satu kekuatan DPD itu kan karena support dari civil society. Tapi begitu dia lihat DPD mulai cakar-cakaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu prinsip dalam fungsi representasi mereka, orang menjadi agak kecewa juga dengan DPD. Kok begini jadinya?
Misalnya yang paling terbaru itu adalah soal manipulasi bukan manipulasi, upaya mempolitisasi masa jabatan. Yang kita tahu kalau kita baca konstitusi, kita baca undang-undang MD3, itu memang tidak ada eksplisit disebut masa jabatan ketua DPR, ketua DPD itu 5 tahun. Karena itu mereka kemudian melakukan langkah politik besar, membuat pembatasan masa jabatan pimpinan DPD itu menjadi 2,5 tahun. Apakah dibatasi seperti itu boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak lazim. Kenapa? Biasanya masa jabatan Speaker of House itu, ketua lembaga perwakilan itu mengikuti periode pemilu. Kalau pemilunya 5 tahun, ya masa jabatan pimpinannya 5 tahun. Tiba-tiba DPD melakukan langkah lain. Saya katakan tadi, apakah itu tidak boleh? Boleh saja, tapi tidak lazim. Bagi saya kalau mereka mau menjadikan 2 periode, 2,5 tahun untuk jabatan pimpinan, itu mesti sesuatu yang mereka sepakati sebelum pemilihan pimpinan. Jadi ketika mereka mau mempersiapkan tatip pemilihan pimpinan, itu termasuk yang mereka sepakati. Oke, kita begini dan pimpinan kita hanya 2,5 tahun, jelas. Di awal periode. Tapi begitu itu disusun di tengah periode, nah kita kan sulit keluar dari asumsi bahwa ini tidak ada konflik of interest di dalamnya. Jadi mereka menyusun tatip, lalu mengatakan masa jabatan itu 2,5 tahun dan diberlakukan surut. Itu kan sesuatu yang tidak lazim. Harusnya kalau mereka membuat aturan itu pada tahun 2016, mereka mau pakai seperti itu, mulainya kan berlaku sejak diketok Palu tahun 2016, 2,5 tahun. Tapi kenapa tiba-tiba diberlakukan surut? Satu. Yang kedua, untuk keluar dari konflik of interest, harusnya kalau mereka bersikeras juga mau 2,5 tahun, aturan itu mereka ketok palu, tapi aturan peralihannya mengatakan bahwa ini akan berlaku untuk DPD periode berikutnya. Coba bayangkan kalau mereka melaksanakan 2,5 tahun, lalu ada pertengkaran lagi dengan apa? Dengan ketua yang dipilih 2,5 tahunan, mereka ubah lagi tatip masa jabatan ketua pimpinan itu 1 tahun. Kan tidak boleh begitu. Sama dengan saya mengatakan, kalau hari ini Undang-Undang Dasar 45 diubah karena orang tidak suka dengan Jokowi misalnya, masa jabatan presiden dari 5 tahun dijadikan 2,5 tahun, lalu berlaku kepada presiden yang sedang menjabat, rusak apa yang tidak akan terjadi? Jadi menurut saya boleh kalau secara politik mereka menyepakati 2,5 tahun, tapi tidak diberlakukan pada periode itu dan diberlakukan di periode setelahnya. Itu baru memiliki objektivitas yang tinggi. Saya mau contohkan, kalau dibaca konstitusi Filipina misalnya, anggota lembaga perwakilan Filipina itu boleh mengajukan kenaikan pendapatan atau gaji melalui peraturannya. Boleh. Tetapi dikatakan dalam konstitusinya, ia baru bisa diberlakukan pada periode hasil pemilu berikutnya. Jadi itu dalam konstitusi Filipina disebut begitu. Jadi kalau anggota kongresnya Filipina, begitu juga di Amerika Serikat, mau menaikkan gaji anggota kongres atau anggota lembaga perwakilannya, boleh. Tapi itu tidak boleh diberlakukan pada periode mereka itu. Berlakunya periode setelahnya. Ada pemilu lagi. Apa? Anda boleh menikmati ini, tapi harus dapat legitimasi baru dari rakyat.
Kalau tidak dibegitukan, orang kan menjadi leluasa menaikkan sendiri pendapatan dalam periodenya karena memiliki kewenangan untuk itu. Nah, di Filipina ini menjadi substansi konstitusi. Nah, saya mengatakan gini, kalau mereka mau membatasi masa jabatan juga, ya monggo saja, walaupun itu tidak lazim. Tapi fokusnya itu mau diberlakukan kapan? Nah, saya mengatakan baiknya itu diberlakukan periode hasil pemilu berikutnya. Karena itu orang lalu menafsirkan tidak ada kepentingan politik, gitu. Nah itu. Nah, yang terjadi di DPD kan tidak begitu. Nah, ya. Nah, saya begini mengatakan, sekarang kan kalau kita melihat situasi di DPD kan kita makin tidak memiliki gairah sebetulnya untuk membantu DPD. Mereka bertengkar terus-menerus dalam periode ini ya. Lalu yang kedua, partai politiknya makin dominan. Padahal dulu ini kan representasinya berbeda. Kalau nanti semuanya DPD dikuasai oleh partai politik, menurut saya DPD nggak relevan lagi. Karena tidak menunjukkan representasi yang berbeda, keterwakilan yang berbeda. Ini harus dijadikan catatan oleh semua anggota DPD menurut saya. Kalau kuasa politik makin dominan di DPD, kehadiran DPD makin kehilangan relevansi. Karena dulu didesain dengan perwakilan yang berbeda, keterwakilan yang berbeda. Kalau DPR itu mewakili partai politik, maka disebut dalam pasal 22E itu bahwa calon anggota DPR itu berasal dari partai politik. Kalau DPD perorangan, jadi ini mewakili partai, ini mewakili ruang atau mewakili wilayah. Nah, kalau semuanya dikuasai oleh orang partai, ya posisi DPD sebagai perwakilan ruang menjadi kehilangan relevansinya. Dan mereka harus sadar untuk ancaman yang begini, menurut saya. Nah, saya kira supaya dukungan publik tidak makin meluruh, tidak makin luntur, hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian DPD menurut saya. Itu catatan saya. Terima kasih.